Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nadia Imania dari kelompok 1 menjelaskan tentang pengawasan dan penilaian kesehatan usaha koperasi syariah. Yang pertama yaitu definisi dan tujuan penilaian kesehatan koperasi syariah. Penilaian kesehatan koperasi syariah dan BMT merupakan sarana dari Kemenkop sebagai organisasi induk perkoperasian di Indonesia untuk mengawasi dan memastikan kondisi kesehatan LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan anggota, mengingat bahwa koperasi syariah dan BMT merupakan organisasi yang memiliki jati diri yang berbeda dengan organisasi bisnis lainnya. Kesehatan LKMS adalah kondisi atau keadaan LKMS yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan penilaian kesehatan koperasi syariah adalah supaya LKMS dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jati diri LKMS dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nuriyah Nuraini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai aspek penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah. Penilaian kesehatan koperasi itu sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kondisi koperasi sehingga koperasi itu dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Penilaian kesehatan koperasi itu dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan yang diangkat oleh menteri. Selanjutnya, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 menjelaskan bahwa terdapat 8 aspek penilaian kesehatan koperasi yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip syariah. Aspek penilaian pertama itu meliputi permodalan. Modal itu adalah kekayaan bersih koperasi yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan SHU yang belum dibagi. Dalam penilaian pertama ini ada 2 cara menghitungnya, yaitu yang pertama rasio modal sendiri terhadap total aset dan yang kedua rasio kecukupan modal sendiri atau CAR. Rasio modal sendiri terhadap total aset itu cara menghitungnya yaitu modal sendiri dibagi total aset dikali 100%. Sedangkan rasio kecukupan modal sendiri atau CAR itu cara menghitungnya yaitu perbandingan antara modal tertimbang dibagi ATMR dikali 100%. Aspek penilaian tingkat kesehatan pertama ialah dari aspek permodalan, di mana terdapat 2 cara dalam menghitungnya, yaitu rasio modal sendiri terhadap modal total dan rasio kecukupan modal atau CAR. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, terutama pada aspek permodalan ini sudah saya lampirkan sebagaimana berikut, beserta rumus cara mencarinya. Aspek penilaian tingkat kesehatan berikutnya ialah dengan menghitung kualitas aktiva produktif, di mana dapat dihitung menggunakan 1. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, 2. Rasio portofolio pembiayaan bermasalah, 3. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, terutama menghitung kualitas aktiva produktif ini sudah saya lampirkan sebagaimana berikut beserta rumus cara mencarinya. Berikutnya yaitu aspek ketiga,
Dalam aspek ketiga, penilaian tingkat kesehatan ialah dari aspek manajemen, di mana diukur dari yang pertama, manajemen umum, yang kedua, kelembagaan, yang ketiga, manajemen permodalan, keempat, manajemen aktiva, dan kelima, manajemen likuiditas. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yaitu dalam manajemen umum bersifat kualitatif, kelembagaannya bersifat kualitatif, manajemen permodalan bersifat kuantitatif dan kualitatif, manajemen aktiva bersifat kuantitatif dan kualitatif, dan manajemen likuiditas bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kemudian aspek keempat, mana penilaian tingkat kesehatan berikutnya ialah dari aspek efisiensi, yang mana hal tersebut diukur dari yang pertama, rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, dan kedua, rasio aktiva tetap terhadap total modal, dan yang ketiga, rasio efisiensi staf. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaannya yaitu rasio operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto dihitung dengan biaya operasi pelayanan per partisipasi bruto dikali 100% dan itu bersifat kuantitatif. Yang kedua, rasio aktiva tetap terhadap total aset dicari dengan rumus aktiva tetap dibagi total aset dikali 100% dan bersifat kuantitatif. Dan rasio efisiensi staf cari dengan jumlah mitra pembiayaan dibagi jumlah staf dikali 100% dan bersifat kuantitatif juga. Selanjutnya adalah aspek likuiditas, yaitu merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Bank akan dianggap liquid jika mampu membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang akan habis jatuh temponya, serta pemenuhan permintaan kredit tanpa ada penundaan. Untuk mencari dari likuiditas ini terdapat dua rasio, yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Yang selanjutnya, aspek jati diri koperasi merupakan aspek yang digunakan seluruh koperasi di dunia, sehingga koperasi menggunakan aspek ini. Yang pertama, dilihat dari rasio partisipasi bruto, yaitu kemampuan koperasi dalam melayani anggota. Semakin tinggi atau besar persentasenya, maka semakin baik. Sedangkan partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota koperasi yang mencakup beban pokok dan partisipasi bruto. Yang kedua, rasio promosi ekonomi anggota atau PEA merupakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat, kemampuan efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, sehingga semakin tinggi presentasinya maka semakin baik. Untuk mencari dapat menggunakan rumus yang ada pada tabel tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dengan NIM 401180293. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu aspek ketujuh mengenai pengukuran tingkat kesehatan ialah aspek kemandirian dan juga pertumbuhan. Nah, dalam aspek ini dapat diukur berdasarkan yang pertama yaitu rentabilitas aset, yang kedua rentabilitas modal sendiri, yang ketiga yaitu kemandirian operasional pelayanan. Nah, bobot penilaian terhadap aspek komponen kesehatan dapat kita lihat yaitu aspek kemandirian dan pertumbuhan itu nilai bobotnya adalah 10%, yang 3% itu diambil dari rentabilitas aset, yang 3% juga itu dilihat dari nilai rentabilitas ekuitas, yang selanjutnya yaitu 4% diambil dari kemandirian operasional pelayanan. Nah,
Rentabilitas aset itu kita bisa ambil poinnya dari sisa hasil usaha sebelum nisbah, zakat dan pajak dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Dan rentabilitas ekuitas itu dapat kita peroleh dari sisa hasil usaha bagian anggota dibagi dengan total ekuitas dikalikan 100%. Dan yang selanjutnya yaitu nilai kemandirian operasional pelayanan itu dapat diambil dari pendapatan usaha dibagi dengan biaya operasional pelayanan dikalikan 100%. Nah, selanjutnya yaitu aspek ke-8. Nah, aspek ini merupakan aspek yang terakhir dalam pengukuran tingkat kesehatan. Nah, aspek ini merupakan suatu hal yang membedakan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah, ialah aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, kepatuhan prinsip syariah itu mempunyai bobot nilai adalah 100%, itu diambil dari bagaimana pelaksanaan prinsip syariah terhadap suatu koperasi. Nah, pendapatan predikat tingkat kesehatan LKMS itu bisa kita lihat sebagai berikut. Jika suatu koperasi itu mempunyai skor 81 sampai 100, itu adalah bisa dikatakan koperasi dalam predikat sehat. Dan jika koperasi memiliki skor 66 sampai 81, itu predikat koperasi adalah cukup sehat. Dan jika skor suatu koperasi itu dapat kita ketahui adalah 51 sampai dengan 66, itu predikat koperasi kurang sehat. Dan jika suatu koperasi skornya 0 sampai 51% saja, itu koperasi dapat dikatakan tidak sehat sama sekali. Nah, jadi skor ini adalah skor yang kita akumulasikan dari penilaian aspek pertama sampai ke 8 tadi. Nah, jadi jika ditambahkan atau dijumlahkan menghasilkan suatu angka dalam skor ini, nanti otomatis predikat satu koperasi dapat kita lihat. Seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, maka kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi bistabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.